Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian melihat lingkungan dengan keadaan seperti yang ada di gambar? Kira-kira apa akibat yang akan kita rasakan? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terlihat suasana yang sangat menyenangkan. Tempatnya bersih dan nyaman. Terdapat tempat sampah di pinggir jalan. Tak tampak sedikit pun sampah yang berceceran. Para pengguna jalan juga tertib berkendara, membuat nyaman pengendara lainnya. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan dan mentaati peraturan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Selain kepedulian pemerintah, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkannya. Jadi, warga masyarakat harus memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan pemerintah harus memberikan fasilitas. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Apa akibatnya bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Pasti akan timbul permasalahan sosial. Apa saja jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat? Yang pertama, sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu kebiasaan yang tidak terpuji. Banyak warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau bahkan di sungai. Hal ini dapat membuat rusaknya kualitas air dan dapat mengakibatkan banjir. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini mengakibatkan jalan tampak sempit, kotor, dan licin. Arus lalu lintas kendaraan tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan, serta menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua, sungai yang kotor. Sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Selain itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Hal ini mengakibatkan sungai menjadi kotor dan mengurangi kualitas lingkungan sekitar. Daya tampungnya berkurang, sehingga di musim penghujan, air sungai menjadi meluap
dan menyebabkan banjir. 3. Bangunan liar. Bangunan liar sering dijumpai di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, itu tadi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Bagaimana dengan lingkungan sekolah? Adakah permasalahan sosial di lingkungan sekolah? Tentu saja ada. Jika warga sekolah tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Sebagian besar permasalahan sosial terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab. Hak dan kewajibannya tidak dilakukan secara seimbang. Ketika satu anggota, baik itu warga sekolah maupun warga masyarakat, tidak melakukan kewajibannya, maka akan mengakibatkan hak semua anggota yang lain juga terganggu. Dari situlah, maka mulai muncul permasalahan sosial. Lalu, apa saja permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekolah? Permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekolah antara lain sampah. Siswa yang membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah akan membuat permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan antara lain mengurangi keindahan sekolah, tidak sedap dipandang, dan mengganggu kegiatan belajar mengajar, sehingga mengurangi kenyamanan siswa untuk belajar. Permasalahan berikutnya adalah kurang disiplin. Misalnya, terlambat, membolos, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mematuhi peraturan sekolah, dan sebagainya. Tindakan kurang disiplin ini dapat mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Permasalahan lainnya bisa kalian amati di sekolah kalian ya. Nah, anak-anak, sebagai warga masyarakat yang baik, mari kita laksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap kegiatan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi berbagai aspek, baik itu lingkungan alam, sosial, maupun budaya masyarakat. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat meningkatkan budaya daerah setempat. Misalnya, usaha seseorang dalam membuat oleh-oleh tradisional dari daerahnya. Contohnya, bolu meranti dari Medan. Pernahkah kalian mendengarnya? Nah, mari kita baca bacaan berikut ini.
Setelah membaca bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain, dan ia juga membuka gerai di Bandara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Lalu, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Berikutnya, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Tentu saja jawabnya berbeda-beda, tergantung di mana kalian tinggal. Misalnya, Bika Ambon dari Medan, rendang dari Padang, kerak telur dari Jakarta, pendap dari Bengkulu, lumpia dari Semarang, ada lagi papeda dari Papua. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah amatilah lingkungan sekolahmu, carilah masalah sosial yang ada di sekolahmu, kemudian isilah tabel berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.